Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi bini'mati taufiq wal hidayah wa bini'mati siha wal quwwah wa bini'mati umrin tawilah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim, amma ba'du. Hadal kiram wal kirama, para asatid dan asatidah, Bapak Ibu keluarga besar SMA Ma'arif Ilmu Pandaan yang saya hormati, yang saya muliakan, semoga mendapat ridha dari Allah Subhanahu wa taala, amin. Wabil khusus kepada santriwan santriwati, anak-anakku sekalian, siswa SMA Ma'arif Ilmu Pandaan yang saya banggakan, yang saya cintai, semoga saya mendapat taufik hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, amin. Bersyukur alhamdulillah, tidak ada ungkapan yang bijaksana kecuali ungkapan rasa syukur dan tasakur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang mana sampai hari ini, sampai bulan ini dan sampai tahun ini, kita semua telah mendapatkan beberapa limpahan rahmat berupa nikmat sehat, alhamdulillah. Nikmat panjang umur, alhamdulillah. Nikmat tetap iman dan Islam, alhamdulillah. Sehingga kita bersama-sama dapat melaksanakan ibadah di bulan suci Ramadan yang penuh berkah, yang penuh rahmat dan ampunan ini dalam keadaan sehat walafiat. Semoga seluruh ibadah kita yang sudah kita lakukan di bulan suci Ramadan yang mulia ini mendapat ridha dari Allah Subhanahu wa taala, amin. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Saat masa semoga tetap dilimpahkan pada junjungan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anak sekalian, bagaimana kabarnya anak-anak? Selama anak-anak belajar di rumah, ibadah di rumah, sehat semua dengan keluarga? Alhamdulillah. Begitu juga Bapak Ibu, semoga keluarga besar SM Pandaan selalu diberikan kesehatan dan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala, amin. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Anakku sekalian, sudah menjadi qada dan qadar Allah, menjadi sunatullah bahwa kita sebagai hamba Allah, sebagai manusia itu tidak mungkin kita hidup sendiri. Kita selalu membutuhkan bantuan orang lain. Kita selalu membutuhkan hubungan dengan orang lain. Karena kita kodratnya adalah sebagai makhluk sosial. Oleh karena itu, supaya agar kita nanti bersilaturahim, berhubungan dengan sesama saudara Islam, sesama orang lain, ini kita lakukan dengan baik, sesuai dengan etika. Mari kita belajar bersama-sama pada kesempatan ini, yaitu materi masalah silaturahim. Anak-anakku, para santriwan dan santriwati keluarga besar SMA Ma'arif Ilmu Pandaan, alhamdulillah, mari kita bersama-sama sekarang belajar bersama, mutalaah bersama materi silaturahim. Anak-anak, pada materi silaturahim kesempatan ini, kita akan bersama-sama belajar pokok bahasan sejumlahnya 8. Yang pertama adalah pengertian silaturahim. Yang kedua, dasar hukum perintah bersilaturahim. Yang ketiga, keutamaan jika kita membudayakan silaturahim. Yang keempat, bentuk-bentuk silaturahim. Yang kelima, bentuk memutus silaturahim. Yang keenam, penyebab
memutuskan silaturahim. Yang ketujuh, beberapa hal yang dapat membantu silaturahim. Dan yang terakhir, yang kedelapan, adalah akibat memutus silaturahim. Baiklah anak-anakku yang saya banggakan dan saya cintai, marilah kita bersama-sama mengkaji, mengulas bahasan pertama, pokok bahasan pertama yaitu pengertian silaturahim. Yang pertama, pengertian silaturahim menurut secara etimologi atau bahasa. Silaturahmi berasal dari bahasa Arab yang terdiri dari kalimat silah yang berarti menyambung, dan ar-rahmi yang berarti rahim. Rahim perempuan yaitu tempat di mana janin berkembang dan terlindungi dalam perut wanita. Dan istilah ar-rahmi digunakan untuk menyebutkan karib kerabat karena yang mereka berasal dari satu rahim. Jika dihubungkan menjadi silaturahmi, maka pengertian silaturahmi berarti menyambung hubungan dengan para kerabat. Ar-rahmi fil lughah manbatul walid wahi fil batni. Artinya secara bahasa kalimat rahim adalah tempat tumbuhnya janin bayi dalam perut seorang ibu. Wa yantakul al-aqrib wa hum baina wa bain akhra nasabin saykan yaitu amla sayakana zamahram amla. Kemudian kalimat rahim itu digunakan kepada saudara atau kerabat, yaitu mereka yang memiliki hubungan nasab, baik itu termasuk ahli waris atau tidak, juga termasuk mahram, artinya yang haram dinikahi atau tidak. Baiklah anakku, yang nomor 2, mana silaturahmi menurut istilah syar'i adalah wa amma silaturahim fayal ihsanu ilal awqarib ala hasabin halil wasil wal mausul falatakun bil mal wa taratun bil hikmah wa taratan bi ziyadah wa salami wa ghairi dzalik. Artinya, adapun silaturahim adalah berbuat baik kepada karib kerabat sesuai dengan keadaan orang yang hendak menghubungkan dan keadaan orang yang hendak dihubungkan. Terkadang berupa kebaikan dalam hal harta, terkadang dengan memberi bantuan tenaga, terkadang dengan mengunjunginya, dengan memberi salam, dan cara lainnya. Hadis Syarih Sahih Muslim halaman 201. Mana silaturahmi yang ketiga menurut para alim ulama? Silaturahmi berasal dari dua kata sukata, yaitu sila dan rahmi. Sila artinya menyambungkan. Rahmi artinya rasa nyeri yang luar biasa yang dirasakan ibu-ibu sebelum melahirkan anaknya. Jadi arti silaturahmi artinya adalah menyambungkan rasa nyeri ketika melahirkan. Cukup aneh bukan? Jadi tidak heran kalau banyak orang yang saling menyakiti. Karena selama ini pun salah menggunakan istilah silaturahmi. Anak-anakku, menurut para ulama lain, yang benar ialah silaturahim. Berasal dari dua kata, yaitu satu sila, yang berarti menyambungkan. Dua rahim, artinya kasih sayang atau kekerabatan. Jadi silaturahim artinya menyambungkan kasih sayang atau kekerabatan ukhwah di antara kita semua. Yang keempat, mana silaturahim secara umum? Adalah menghubungkan kekerabatan atau menghubungkan kasih sayang dengan cara saling berkunjung, terutama terhadap saudara atau anggota keluarga sendiri, bahkan terhadap tetangga atau saudara seiman. Yang kelima, pengertian silaturahim menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia. Kata silaturahim berarti tali persahabatan atau persaudaraan.
Jika didefinisikan dalam kata kerja, berarti mengikat tali persaudaraan. Misalnya mereka bersilaturahmi ke rumah anak keluarganya. Berarti mereka mengikat tali persaudaraan dengan anak keluarganya. Ada lagu bersilaturahim itu termasuk amal mulia yang berpahala besar. Ruang lingkupnya tidak hanya terbatas pada sesama manusia, tetapi juga pada yang lain. Setan, kita tidak boleh bersilaturahim dengan setan. Bahkan terhadap orang-orang muslim yang sudah wafat pun, Rasulullah SAW tetap menganjurkan, tetap menyuruh kita untuk terus menjalin silaturahim, yaitu dengan menziarahi kuburnya, mendoakannya, atau berbaik kepada teman-teman dekat mereka yang masih hidup. Anak-anakku yang saya banggakan dan saya cintai, semoga saya mendapat rahmat dari Allah SWT. Mari bersama-sama kita kaji pokok bahasan yang kedua, yaitu dasar hukum perintah silaturahim. Yang pertama, sebagaimana firman Allah SWT dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat 36. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'budullaha wa la tusyriku bi syai'an. Babil walidayni ihsana wa bil qurba wal yatama wal masakin. Wajidul dzil qurba wa jalis sunubi wasahibi bil jambi wa ibnis sabil. Wa ma malaikat aymanukum. Innallaha la yuhibbu man kana mukhtalan fakhura. Artinya, sembahlah Allah dan janganlah kamu mempersekutukannya dengan sesuatu pun. Dan berbuat baiklah kepada dua orang tua, karib kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin, tetangga yang dekat dan tetangga yang jauh, dan teman sejawat, ibnu sabil, dan hamba sayamu. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong dan membanggakan diri. Quran surat An-Nisa ayat 36. Yang nomor 2, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat Al-Isra ayat 26. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa'dal qurba haqqahu wal miskina wa ibnas sabil wa la tuwattir tabdira. Artinya, dan berikanlah kepada keluarga-keluarganya yang dekat akan haknya kepada orang miskin, orang yang dalam perjalanan, dan janganlah kamu menghambur-hamburkan hartamu secara boros. Yang ketiga, sebagian firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Ar-Rum ayat 38, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fadzal qurba haqqu wal miskin wa ibnas sabil. Dzalika khairul lil ladzina yuriduna wajhallahi wa ulaika humul muflihun. Artinya, maka berikanlah kepada kerabat yang terdekat akan haknya. Demikian pula kepada fakir miskin dan orang-orang yang dalam perjalanan. Itu yang lebih baik bagi orang-orang yang mencari ridhaan Allah. Dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. Dasar hukum perintah silaturahim yang keempat. Rasulullah SAW bersabda, Man kana yu'minu billahi wa yawmil akhir falyukrim dhaifahu. Wa man kana yu'minu billahi wa yawmil akhir falyasfah lahu. Artinya, barang siapa yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan hari akhir, maka hendaklah ia muliakan tamunya. Dan barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah ia menyambung hubungan silaturahim. Hadis riwayat Bukhari. Yang kelima, dalam hadis lain, Rasulullah SAW bersabda, Inna a'mala bani Adam tu'radu kulla khamsin lailatul jum'ah, fala yuqbalu amalan qadir rahim. Artinya, sesungguhnya amal ibadah manusia diperlihatkan setiap hari Kamis malam Jumat.
maka tidak diterima amal ibadah orang yang mutus silaturahim. Hadis riwayat Ahmad. Anak-anakku, dalam Al-Quran dicontohkan di antara doa untuk mereka yang sudah mati. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana ighfir lana walladzina sabaquna bil iman wa la tajal fi qulubina ghillal ladzina amanu rabbana innaka raufur rahim. Artinya, ya Allah, ampunlah kami dan saudara-saudara kami yang telah beriman lebih dulu dari kami. Dan janganlah engkau membiarkan kedengkian dalam hati kami terhadap orang-orang yang beriman. Ya Rabb kami, sesungguhnya engkau maha penyantun lagi maha penyayang. Anak-anakku yang saya banggakan dan saya cintai, dari beberapa dasar hukum, baik dari Al-Quran, hadis, ijma dan qiyas, sudah jelas membuktikan bahwa silaturahim adalah salah satu bentuk amal ibadah yang mulia dan kewajiban dalam agama yang harus kita amalkan, kita terapkan, dan kita implementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Hanya dengan syaitan kita tidak boleh bersilaturahim. Bahkan terhadap orang-orang muslim yang sudah wafat pun Rasulullah SAW tetap menyuruh kita untuk terus menjalin silaturahim, yaitu dengan menziarahi kuburnya, mendoakannya, atau berbuat baik kepada teman-teman dekat mereka yang masih hidup. Ziarah kubur adalah sunnah Rasulullah SAW. Ziarah juga adalah cara kita untuk mendoakan orang-orang yang telah mendahului kita. Anakku, sebagai umat Islam, kita diwajibkan, kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjaga hubungan silaturahim. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat An-Nisa ayat 1, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wattaqullaha allati tasaaluna bi wal arham. Innallaha kana 'alaikum raqiba. Artinya, dan bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan mempergunakan namanya, kamu saya meminta satu sama lain, dan peliharalah hubungan silaturahim. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu. Anak-anakku yang saya cintai dan saya banggakan, mari kita mengulas pokok bahasan yang ketiga, yaitu keutamaan silaturahim. Yang pertama adalah sebagai tanda atau bentuk iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana dalam hadis Nabi yang diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu berkata, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifahu. Wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyasir rahimahu." Artinya, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah ia memuliakan tamunya. Dan barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah ia menyambung hubungan silaturahim. Yang kedua, akan dipanjangkan umurnya dan diluaskan rezekinya. Sebagaimana hadis Rasulullah SAW, "Man habba ayyubsatallahu fi rezeki, wa yas'alahu fi afarihi falyasir rahimahu." Artinya, barang siapa yang senang diluaskan rezekinya dan dipanjangkan umurnya, maka hendaklah ia menyambung hubungan silaturahim. Keutamaan silaturahim yang ketiga, yaitu akan terhubung dengan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana hadis Rasulullah SAW yang artinya, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menciptakan makhluk hingga apabila dia selesai dari menciptakan mereka, rahim berdiri, saya berkata, ini adalah kedudukan orang yang berlindung denganmu dari memutuskan. Dia beriman, benar. Apakah engkau ridho jika aku menyambung orang yang menyambung engkau?
dan memutuskan orang yang memutuskan engkau. Menjawab, ya. Dia berfirman, itulah untukmu. Yang keempat, penyebab masuk surga dan dijauhkan dari api neraka. Balasan orang yang menyambung silaturahim adalah didekatkan dengan surga dan dijauhkan dari api neraka. Sebagaimana yang telah dalam hadis Rasulullah SAW, ta'budullaha wa la tusyrik bihi syai'a wa tuqimus shalah wa tu'tiz zakah wa tasilur rahim. Artinya engkau menyembah Allah dan tidak menyekutukan sesuatu dengannya, memberikan salat, memberikan zakat, dan menyambung tali silaturahim. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dalam satu riwayat yang lain, in tamsaka bima amartau bihi takhulal jannah. Artinya jika dia berpegang dengan apa yang kuperintahkan kepadanya, niscaya ia masuk surga. Di dalam hadis lain dijelaskan, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, akhbirni bi'amal yadkhulul jannah. Qala ma lahu wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, arabun malu ta'budullaha wa la tusyrik bihi syai'a wa tuqimus shalah wa tu'tiz zakah wa tasilur rahim. Rawahul Bukhari. Artinya sabda Muhammad SAW, beritahukanlah kepadaku tentang satu amalan yang memasukkan aku ke surga. Seseorang berkata, ada. Apa dia? Ada apa dia? Rasulullah SAW bersabda, apakah dia ada keperluan? Beribadahlah kamu kepada Allah, jangan kamu menyekutukannya dan dengan sesuatu apapun. Tegakkanlah sholat, tunaikanlah zakat, dan bersilaturahimlah. Hadis riwayat Bukhari. Yang kelima, merupakan bentuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Menyambung tali silaturahim adalah salah satu yang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan menjalankan perintahnya berarti taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Menjalin silaturahim juga merupakan sesuatu cara meningkatkan akhlak yang terpuji. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina yasiluna ma amradha bi ayyusala wa syawrabahum wa yakhfuna su'al hisab. Artinya, dan orang-orang yang menghubungkan apa-apa yang Allah perintahkan supaya dihubungkan, dan mereka takut kepada Rabb-Nya dan takut kepada hisabnya yang buruk. Quran Surat Ar-Ra'd ayat 21. Yang keenam, pahalanya seperti memberikan budak. Apakah engkau merasa, wahai Rasulullah, bahwa sesungguhnya aku telah memerdekakan budak perempuan milikku? Beliau bertanya, apakah sudah engkau lakukan? Dia menjawab, iya. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, amma innaki la'adhiha akhwalaki kan azami lajriki. Artinya, adapun jika engkau memberikannya kepada paman-pamanmu, niscaya lebih besar pahalanya untukmu. Yang ketujuh, mendapat ridha Allah Subhanahu wa taala. Kemudian keutamaan silaturahim yang nomor 8, membuat orang yang dikunjungi berbahagia. Hal ini amat sesuai dengan sabda Rasulullah SAW. Amal yang paling utama adalah membuat seseorang berbahagia. Keutamaan silaturahim yang nomor 9 ada menyenangkan malaikat, karena malaikat juga sangat senang bersilaturahim. Yang ke-10 disenangi oleh manusia. Yang nomor 11 membuat iblis dan setan marah. 12 menambah banyak dan berkah rezekinya. 13 memupulkan cinta kasih terhadap sesama. Meningkatkan rasa kebersamaan dan rasa kekeluargaan. Mempererat dan memperkuat tali persaudaraan dan persahabatan. 14 menambah pahala setelah kematiannya. Karena kebaikannya dalam hal ini akan bersilaturahim akan selalu dikenang
sehingga membuat orang lain selalu mendoakannya. Yang 15, silaturahim juga salah satu jalan mudah menuju surga. Anak-anakku yang saya banggakan, pokok bahasan yang keempat yaitu bentuk-bentuk silaturahim. Yang pertama, bentuk silaturahim menurut Imam Ghazali. Di antaranya 1, membantu dengan harta. 2, membantu dengan jiwa. 3, menamlesani kata-kata yang jelek. 4, berkata yang baik kepada kerabat. 5, memaafkan kesalahan dan kekeliruan pada kerabat. 6, mendoakan orang lain. 7, saja mencintainya. Yang 8, tidak memberatkan atau menjadi beban kerabat. Bentuk silaturahim yang kedua yaitu bentuk silaturahim yang bertentangan dengan syariat. Contoh yang pertama, memberikan keputusan pengadilan yang menguntungkan kerabat. 2, memberikan sesuatu yang bukan haknya. 3, mengutamakan kerabat dalam hal-hal yang menjadi milik bersama. Dan yang keempat, membuat kerabat senang dengan mengikuti atau membiarkannya kekeliruannya. Calon-calon penghuni surga Allah Subhanahu wa taala, amin, yang saya banggakan. Sekarang pokok bahasan yang kelima yaitu bentuk-bentuk memutus silaturahim. Yang pertama, tidak berbuat baik kepada kerabatnya dalam waktu yang sudah lama, baik itu dengan harta, akhlak yang baik, atau tidak pernah berkunjung. Yang kedua, berbuat jelek kepada kerabatnya, baik itu dengan ucapan maupun perbuatan. Yang ketiga, tidak menghadiri pada acara kekeluargaan seperti acara pernikahan dan sebagainya. Yang keempat, tidak ikut berduka cita terhadap musibah yang menimpa kerabatnya. Dan yang kelima, hanya berbuat baik kepada kerabat yang berbuat baik kepadanya. Anakku, pokok bahasa yang keenam yaitu beberapa penyebab memutus silaturahim. Yang pertama, tidak tahu akibat yang ditimbulkan dari memutus silaturahim. Yang kedua, karena lemah ketakwaannya. Yang ketiga, karena sombong. Yang keempat, putus hubungan dalam jangka waktu yang sangat lama. Nomor 5, dimarahi karena sudah lama tidak berkunjung. Nomor 6, kurang perhatian kepada saudaranya saat berkunjung kepadanya. Nomor 7, karena kikir atau bakhil. Dan yang nomor 8, karena terlambat membagikan warisan. Yang nomor 9, sibuk dengan urusan dunia. Tidak sempat untuk melakukan silaturahim. Nomor 10, terjadinya perceraian di kalangan kerabat. 11, jarak yang jauh dan malas untuk berkunjung. 12, tidak sabar menahan gangguan dari kerabat. 13, lupa mengundang kerabat saat ada acara keluarga. Dan yang nomor 14, yang menyebabkan membutuhkan silaturahim karena ada rasa hasad, rasa hasud atau rasa iri. Anak-anakku yang saya banggakan dan saya cintai, pokok bahasan yang ketujuh adalah beberapa hal yang dapat membantu menjalin silaturahim. Yang pertama, kita mengingat akibat yang baik dari silaturahim. Yang kedua, melihat akibat yang jelek dari memutus silaturahim. Yang ketiga, memutus bantuan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, membalas perbuatan jelek dengan perbuatan kebaikan. Yang kelima, menerima alasan dari kerabat apabila mereka berbuat kesalahan. Yang kedelapan, maafkan dan melupakan kesalahannya. Nomor 7, tawadhu. Nomor 8, mencurahkan segenap kemampuan untuk membantu kerabat. Yang ke-9, membiasakan diri agar dapat menerima hal yang sedikit dari kerabat. Yang ke-10, memperhatikan situasi dan kondisi kerabatnya. Yang ke-11,
segera mengirimkan hadiah apabila terjadi persisian di antara kerabat. Yang ke-12, mengingat kembali bahwa kekerabatan itu adalah masih bagian dari darah dan dagingnya. 13, meyakini bahwa permusuhan dengan kerabat adalah bencana dan kejelekan. 14, berusaha untuk mengingatkan keluarga pada acara-acara. 15, berusaha segera mendamaikan perselisihan di antara keluarga. 16, segera membagikan warisan. 17, mengadakan acara keluarga yang rutin. 18, membuat kotak amal untuk kepentingan kerabat. 19, membuat daftar alamat kerabat. Dan nomor terakhir yaitu nomor 21. Salah satu cara untuk membantu menjalin silaturahim senantiasa mengadakan musyawarah. Para santriwan dan santriwati, anakku calon-calon penghuni surga Allah Subhanahu wa taala, amin. Pokok bahasan yang terakhir yang ke-8 adalah akibat memutus silaturahim. Anak-anakku, akibat memutus silaturahim yang pertama adalah tidak akan masuk surga. Sebagaimana sabda Muhammad SAW, la yadkhulul jannata qati'un. Artinya tidak akan masuk surga orang yang memutus silaturahim. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Yang kedua, neraka tempat kembali yang buruk. Hadis Muhammad SAW, la yakhilul muslimin ayyuhjara faqad salas. Faman hadba qasala faman tadakhalan nar. Artinya tidak halal bagi seorang muslim untuk memboikot saudaranya lebih dari 3 hari. Siapa yang memboikot atau tidak tegur sapa dengan saudaranya lebih dari 3 hari, kemudian dia meninggal, maka dia masuk neraka. Hadis riwayat Abu Dawud dan An-Nasa'i. Akibat memutus silaturahim yang nomor 3 adalah dijadikan buta dan tuli. Hal itu jelas Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat Muhammad ayat 22 sampai 23. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hal 'asaitum in tawallaitum an tufsidu fil ardi wa tuqatti'u arhamakum. Ulaika alladzina lan'ahumullahu fasamahum wa'ma absarahum. Artinya, maka apakah kiranya jika kamu berkuasa, kamu akan membuat kerusakan di muka bumi dan memutuskan silaturahim kalian. Mereka itulah orang-orang yang dilaknati Allah Subhanahu wa taala, dan dituliskannya telinga mereka dan dibutakannya penglihatan mereka. Akibat memutus silaturahim yang keempat, yaitu segera mendapatkan azab di dunia dan di akhirat. Orang yang memutus silaturahim, dari Abu Darda radhiyallahu anhu, dia mengatakan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min dambin akhir yajilallahu li sahibihi al-fuqar uqubata fid dunya ma yakhlahu fil akhirah min al-baghi wa qati'atir rahim." Artinya tidak ada dosa yang pantas untuk disegerakan hukumannya oleh Allah bagi pelakunya di dunia bersamaan dengan hukuman yang ditimbang untuknya di akhirat daripada kezaliman dan memutuskan silaturahim. Hadis riwayat Ahmad. Akibat yang kelima, tidak akan mendapat rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana hadis Nabi, la tazilu rahma ala qaumin fihim qatirahim. Artinya rahmat tidak akan turun kepada kaum yang padanya terdapat orang yang mutus silaturahim. Hadis riwayat Muslim. Yang nomor 6, orang memutus silaturahim
ada orang yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketujuh, orang yang memutus silaturahim, doanya tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedelapan, segala amalannya tidak berguna dan tidak berpahala. Yang kesembilan, rumahnya tidak dimasuki malaikat rahmat. Sabda Rasulullah SAW, sesungguhnya malaikat tidak turun kepada kaum yang di dalamnya ada yang memutus silaturahim. Anak-anakku yang saya banggakan, yang saya cintai, adapun akibat memutus silaturahim yang nomor 10 adalah amalan sholatnya tidak diberpahala. Sabda Rasulullah SAW, terdapat 5 macam orang yang sholatnya tidak berpahala, yaitu 1, istri yang dimurkai suaminya karena menjengkelkannya. 2, budak yang melarikan diri. 3, orang yang mendendam saudaranya melebihi 3 hari. 4, peminum khamar. Dan yang kelima, imam sholat yang tidak disenangi oleh makmumnya. Adapun akibat memutus silaturahim yang terakhir yang nomor 11 adalah orang yang memutuskan tali silaturahim diharamkan masuk surga. Sabda Rasulullah SAW, terdapat 3 orang yang tidak akan masuk surga, yaitu 1, orang yang suka minum khamar. 2, orang yang memutus tali silaturahim. Dan ketiga, orang yang menekan perbuatan sihir. Alhamdulillah Rabbil Alamin, anak-anakku yang saya muliakan dan saya banggakan. Alhamdulillah, materi tentang silaturahim sudah kita pelajari bersama, sudah kita telah bersama, sudah kita kaji bersama. Semoga dengan tambahan wawasan, ilmu, materi terkait dengan silaturahim yang sudah kita pelajari tadi, kita dapat menerapkan, kita dapat mengamalkan, kita dapat realisasikan di dalam kehidupan sehari-hari. Baik kita musyawarah atau silaturahim di dalam keluarga, silaturahim di sekolah, silaturahim antar sesama saudara, silaturahim dengan orang tua utamanya, dengan guru-guru kita, terlaksana dengan baik sesuai dengan kaidah aturan syariat agama Islam, sehingga kita semua tergolong janji Allah Subhanahu wa taala, tergolongkan orang-orang yang dilapangkan rezekinya, diberikan kesehatan dan dipanjangkan umurnya. Falyasir rahimahu, maka budayakanlah, biasakanlah silaturahim kepada sesama. Anak-anakku sekalian, semoga dengan tambahi ilmu ini, ibadah kita menjadi ibadah yang berkualitas, ibadah yang bermutu, ibadah utamanya ibadah silaturahim, diterima oleh Allah, ibadah yang diakui oleh Allah, ibadah yang beridho dari Allah Subhanahu wa taala. Amin, amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Anak-anakku, apabila ada kesalahan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Karena kesalahan, kekeliruan itu adalah dari saya sendiri. Dan apabila kami yang sampaikan tadi ada yang benar, semata-mata taufik hidayah, petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Akhirul kalam, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita semua bersaudara, walau beda agama juga budaya. Itu alasan Tuhan ciptakan toleransi dan juga silaturahmi. Silaturahmi, silaturahmi, silaturahmi.